Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Ranah Ilmiah spesial Ramadannya Ranah Ilmiah. dengan kali ini dengan beda suasana suasana sama dengan host atau diiringi dengan orang yang sangat beda dan insya Allah akan menemani narasumber kita kali ini. Seperti biasa, narasumber dari Kang Muhammad Amilah dan saya sendiri host baru. Kenalkan Instagram saya hashtag Kang Azwe dan hashtag Kang Niam di bawah ini Nuaimun Channel. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Ranah Ilmiah di bawah ini. Oke, untuk teman-teman saya yang sudah menyupport saya jadi host dan sudah menanyakan berbagai hal, nanti akan dijawabkan atau ditanyakan kepada narasumber kita kali ini. Langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk teman saya dari hashtag Ayu Linda Setiani. Yang pertama, apa benar saat bulan puasa setan itu dikurung? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa benar setan itu di bulan puasa dikurung? Ya, benar. Ya, Karena ada salah satu benar. hadis menerangkan bahwasanya ya pada saat bulan puasa itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan dibelenggu. Nah, kadang kita menganggapnya kok masih ada orang berpuasa itu ya melakukan maksiat, berbuka puasa di siang hari. Loh, katanya setan dibelenggu. Lalu siapa itu? Nah, ternyata itu adalah nafsu kita. Jadi yang masih ada pada diri kita adalah nafsu, bukan setan. Untuk berjaga-jaga supaya kita tidak terjerumus nafsu yang buruk, maka di bulan puasa ini harus kita giatkan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah seperti itu, supaya nafsu itu menjauh dari kita, nafsu yang buruk ya, nafsu ammaratun bisu itu menjauh dari kita, tidak mendekat seperti itu. Karena sangat berhati-hati sekali ya, walaupun bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan, tapi sebaliknya dosa juga dilipat gandakan. Hati-hati seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus dalam nafsu angkara, nafsu ya emosi, nafsu tidak menahan diri dari hal-hal maksiat dan sebagainya. Itu mungkin jawabannya. Nah, lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman saya sendiri nih. Hashtag Iki, wah kayaknya pengalamannya sendiri nih Kang. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita sedang renang, terus kita keminum air kolam renang tersebut, apa hukumnya ketika di bulan Ramadan? Oh iya. Jadi orang yang renang minum air itu sengaja tidak sengaja, yang namanya air ketika masuk ke dalam mulut ya, baik ketelannya sengaja maupun tidak sengaja ya tetap membatalkan puasa. Tetap membatalkan puasa. Karena apa? Ya karena memang itu hal yang membatalkan puasa ya. Masuknya makanan dan minuman ya, atau sesuatu lah, bukan hanya makan minum. Contoh misal kita korek-korek kuping dengan cotton bud sampai dalam sekali, itu juga bisa membatalkan puasa. Apa nyangkul di dalam itu ya kan, atau memasukkan inhaler sampai wah ke dalam hidung, itu juga membatalkan puasa. Kan lubang 5 itu harus kita jauhkan dari perkara-perkara yang masuk ke dalamnya seperti itu, apalagi sampai dalam sekali, baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya hal-hal yang ada di dalam bulan puasa dari terbit
fajar, dari mulai fajar sampai terbenam matahari, itu kita hindari tuh hal-hal yang bersifat masuknya sesuatu ke lubang 5 itu. Apalagi itu renang, keminum bisa, ya batal dong puasanya. Campur teh. Enak. Ternyata sudah jelas hukumnya batal ya. Hukumnya bukan batal, hukumnya haram, Hukumnya tapi haram. itu membatalkan Itu puasa. membatalkan puasa. Walaupun sengaja ataupun tidak sengaja. Lanjut dari pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya bagus ini. Ekstrim. Ekstrim banget untuk anak-anak seumuran 17 tahun ke atas. Dari teman saya juga 17 Agustus. hashtag Fahmi, apa hukumnya puasa lihat video pornografi atau maksiat? Iya. Bulan Ramadan nih. Jadi kita harus belajar dari bulan puasa ini, tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, melainkan belajar untuk menahan diri ya dari hal-hal yang berbau maksiat, termasuknya adalah Video pornografi. melihat film dewasa. Apakah membatalkan puasa itu? Ya, pertanyaannya itu. Iya, benar. Bagaimana hukumnya? Iya, bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya sih mubah mungkin ya. Ya bukan mubah artinya Boleh-boleh saja. untuk dilakukan, boleh-boleh saja bukan, tapi ya sebisa mungkin ya dihindari. Justru menjadi hukum haram itu karena kita melihatnya dengan syahwat ya, kemudian sampai keluar mani dan sebagainya, seperti itu kan. Artinya melihat pornografi itu tidak membatalkan puasa, tapi itu menghanguskan pahala puasa kita. Jadi ketika melihat pornografi itu kita dilihat kualitas ibadahnya, ibadah puasanya. Apakah kita hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau lebih dari itu? Artinya kita menahan dari hal-hal yang berbau maksiat, termasuk melihat film dewasa itu. Jangan sampai itu kita angus pahalanya, tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Jangan sampai eman-eman. Setuju? Setuju. Yes. Jadi intinya teman-teman, dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, dari yang pertama, apa benar pada saat bulan puasa itu setan dikurung? Nah, memang benar. Nah, kenapa sih Kang itu di jalan-jalan, di warung-warung pada buka, itu namanya nafsu sendiri, bukan dari setan tersebut. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Kang kalau misalkan kita sedang renang, kita sedang acara mandi-mandian, Bukber. bukan, mandi-mandian di terik panas matahari di bulan Ramadan, dan tanpa sengaja kita meminum air kolam tersebut, apa hukumnya? Jelas-jelas batal, hukumnya haram, Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang selanjutnya, apa hukumnya melihat video pornografi ataupun maksiat? Ya hukumnya sih lebih ke makruh sebenarnya. lebih ke makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Tapi percuma dong kita puasa, karena pahala puasa yang kita dapatkan itu akan berkurang karena kita melihat video pornografi tersebut atau maksiat. Jadi percuma dong kita puasa. Jadi untuk teman-teman di rumah, untuk khususnya anak-anak remaja yang sudah memikirkan atau sudah mengetahui hal-hal negatif, tolonglah dikurangi. Apalagi ini bulan puasa, ayo fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah ada pesan dari Kang Niam? Iya, intinya bahwasanya puasa itu bukan hanya kita latihan untuk menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, melainkan puasa itu menahan diri dari hati yang kotor, ya terutama hati-hati yang berbau maksiat harus dihindari, seperti itu.
Mungkin sekian aja dari ranah ilmiah spesial Ramadannya. Ranah ilmiah. Sekian dari saya, pamit undur diri dari host. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah